10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita belajar teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan saya, Miss Rizky dan Saja. Hari ini kita akan membahas topik lanjutan pertemuan pertama, masih tentang mengenal software pengolah. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, bagaimana menjalankan program pengolah data. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat dokumen, atau membentuk dokumen, dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara menggunakan kursor, baik dengan menggunakan mouse ataupun keyboard. Kita juga akan belajar bagaimana mengenal icon-icon yang terdapat dalam program pengolah. Pada anak-anak kami, fokus, konsentrasi, siapkan dirimu, selamat belajar. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bagaimana menjalankan program pengolah kata. Ya, yang pertama kita akan belajar cara untuk mengetik dokumen. Caranya cukup mudah, cukup dengan membuka aplikasi Microsoft Word, lalu ketikkan dokumen pada lembar kerja. Nah, bagaimana cara untuk membuka lembar kerja baru? Caranya, klik menu File, pilih New Blank Document, atau tekan Ctrl N pada keyboard. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memindahkan kursor. Memindahkan kursor, caranya ada dua, yaitu dengan menggunakan keyboard dan dengan menggunakan mouse. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara memindahkan kursor dengan menggunakan keyboard. Ya, di keyboard daripada komputer kita ada tombol berbentuk anak panah. Itu ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itulah yang akan kita gunakan dalam memindahkan posisi kursor. Kalau kita menekan tombol anak panah ke kiri satu kali, itu berarti kita memindahkan posisi kursor satu karakter ke arah sebelah kiri. Maksud satu karakter adalah satu huruf. Ya, satu huruf ke sebelah kiri. Kalau kita menekan tombol anak panah kiri satu kali, berarti kita memindahkan kursor, posisi kursor satu karakter ke arah kiri. Begitu juga ke arah kanan, atas, bawah. Kalau kita menekan tombol kontrol dan anak panah kiri, itu berarti kita memindahkan kursor satu kata ke sebelah kiri. Begitu juga kalau kita menekan kontrol tanda panah kanan, berarti kita memindahkan posisi kursor satu kata ke sebelah kanan. Paham ya sampai di situ? Ya, kita lanjutkan. Kalau kita menekan tombol N pada keyboard, itu artinya posisi kursor akan berpindah ke akhir baris. Kalau kita tekan tombol Home, posisi kursor akan berpindah ke awal baris. Nah, untuk keterangan selanjutnya, anak-anak bisa baca dan bisa pahami melalui tabel yang sudah Miss buat. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh bertanya saat pelajaran TIK ini berlangsung. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara memindahkan kursor dengan menggunakan keyboard, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memindahkan kursor dengan menggunakan mouse. Kita perhatikan area lembar kerja saat kita akan mengklik mouse, kemudian klik mouse pada posisi yang kita kehendaki. Apabila posisi lembar kerja yang kita tuju tidak tampak, maka gunakan scroll bar untuk menggulung layar. Kita lanjutkan ya. Materi kita yang terakhir untuk hari ini yaitu mengenal icon-icon pengolah kata. Yang pertama ada icon open.
itu berfungsi untuk membuka dokumen atau file yang pernah disimpan sebelumnya. Selanjutnya ada icon save, itu berfungsi untuk menyimpan dokumen atau file yang kita buat. Kemudian ada icon print, itu berfungsi untuk mencetak dokumen di kertas. Kemudian ada icon close, itu berfungsi untuk menutup dokumen atau file. Sampai di sini paham ya? Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Sampai bertemu di kelas teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami, anak-anak boleh bertanya di grup WA belajar masing-masing selama pelajaran ini berlangsung. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar. See you, bye!